Halo, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Yijian. Buat di video kali ini kita bakal belajar tentang adverb of frequency, yaitu adalah seberapa sering sih kita melakukan sesuatu. Misalnya kalau dalam Indonesia tuh kita bilangnya tentang kadang-kadang, tidak pernah, selalu. Jadi yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bakal belajar versi bahasa Mandarinnya, sekaligus gimana cara mengimplementasikannya ke dalam kalimatnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita bakal langsung bahas aja untuk adverb of frequency. Jadi di sini kita akan bahas total tuh sekitar ada 5 sampai 7 ya, teman-teman. Jadi kita akan lihat dulu yang pertama, 我们说的是 adverb of frequency yang pertama, 总是 atau 老是. Teman-teman, jadi di sini untuk 总是 atau 老是 itu artinya adalah selalu atau always. Jadi kalau misalnya 我们学汉语的时候呢, sering banget dengar kata 总是 ini. Tapi apakah kita sering pakai kata 老是 ini, teman-teman? Nah, jadi kita akan lihat ke yang pertama. Untuk cara bikin kalimatnya adalah seperti ini. Yang pertama 总是, yang kedua 老是. Nah, 老是 ini memang agak jarang dipakai ya, jadi lebih sering itu memang yang 总是 aja. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalian boleh banget kalau saya bilang dengan saya selalu belajar bahasa Mandarin, berarti langsung aja 我总是学汉语 gitu. Oke, 同学们 di sini kita lihat dulu ke contoh yang pertama. 第一的是我每天总是学汉语。我每天总是学汉语。好的, di sini artinya adalah saya setiap hari selalu belajar bahasa Mandarin. 好, 我 saya, 每天 setiap hari, 总是 selalu, 学汉语 belajar bahasa Mandarin. Hati-hati saat teman-teman membaca ini ya, ini nggak boleh baca jadi 学汉语. Nah, kalau misalnya kamu ngomongnya dengan 学汉语, nah itu artinya adalah belajar bahasa Korea teman-teman. Di sini 老师给大家分享一下. Jadi kalau misalnya di sini, 老师 ketik, kalau misalnya kita bilang 学汉语, penulisannya seperti ini, dia tuh 学 2, Han 2 itu ujungnya 3. Jadi 学汉语 artinya belajar bahasa Korea. Nah, jadi di sini tuh artinya beda ya. Kalau kamu ngomong 学汉语 sama 学韩语. Nah, 学汉语 ini harus ditekan. Jadi artinya adalah bahasa Mandarin. Kalau belajar Korea, Han-nya itu nada 2, teman-teman. 学韩语. Nah, 所以他们是不一样的呀. 我每天总是学汉语. Kali terjadinya itu paling sering, teman-teman. Jadi kita bisa bilang kayak setiap hari selalu ngapain. Nah, setiap hari saya belajar bahasa Mandarin. 好，我们看第二题。di nomor 2 ini， 它的例子就是他每天总是按时来上课。他每天总是按时来上课。Nah, di sini 他 artinya dia, 每天 setiap hari, 总是 selalu, 按时 tepat waktu, 来上课 artinya datang untuk kelas. Nah, tepat waktu untuk datang ke kelas ya teman-teman. Jadi untuk 上课 ini biasanya kita belajar di sekolah, kita belajar di les gitu. Semua boleh pakai istilah 上课. Nah, pokoknya kamu kelas online atau misalnya kelas offline semuanya boleh pakai 上课 ini. Sama kayak sekarang kita tuh lagi belajar ini ya, lagi belajar online. Jadi kita boleh bilang 线上课. Depannya pakai 参加 dulu, 参加线上课. Jadi 说的是这样的线上课. Pemilihan hanzinya harus benar ya teman-teman. Jadi di sini kita bilang dengan 参加线上课. Artinya adalah mengikuti kelas online gitu. Kalau misalnya kelas offline, di sini 线上nya ganti aja ke 下. 线下课 gitu teman-teman. Itu ya. Jadi untuk cara bacanya 参加线上课 atau 参加线下课. Ini gabung tiga-tiganya baca 线下课 gitu atau 线上课. 好, kemudian 第三题, di sini nomor 3. Contohnya memang agak panjang, 我们看不管发生什么事儿，大家总是互相帮忙。好的，
不管发生什么事. Jadi artinya adalah tidak peduli terjadi hal apa, tidak peduli terjadi hal apapun, 大家总是互相帮忙. Semuanya selalu saling membantu. Selalu. Jadi tidak peduli terjadi hal apa, semua akan saling membantu, teman-teman. 大家 ini merujuk kepada siapa? Tergantung kalian ngomongnya misalnya semua orang, misalnya di keluarga atau misalnya semua teman-teman selalu saling membantu. 我们不知道. Tapi di sini 大家 bisa merujuk kepada siapa saja, pokoknya semua orang 总是互相帮忙. Jadi kali terjadi 总是 atau 老是 itu selalu ya teman-teman, dalam satu minggu mungkin setiap hari gitu. Jadi untuk kalimat-kalimat ini selain pakai 总是, kalian boleh gantikan di sini yang 老师 highlight di yang warna coklat menjadi 老是. Boleh banget kamu bilang dengan 我每天老是学汉语. 他每天老是按时来上课. Dan yang ketiga, 不管发生什么事, 大家老是互相帮忙. Cuma memang versi yang 总是 itu lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan 老是. 接下来我们要学一学 经常 atau 常常, artinya dalam Indonesia adalah sering atau constantly dalam English-nya. Nah, untuk teman-teman di sini, kita bilang dengan sering berarti dia nggak sesering terjadinya selalu ya teman-teman ya. Jadi anggapannya misalnya dari seminggu, terus kamu melakukan hal ini misalnya sebanyak 4 kali atau 5 kali seminggu. 我们要看例子. Untuk contohnya dari 经常 atau 常常. 好的, di sini 经常 atau 常常 它们的意思就是 sering, sering gitu. Jadi kali terjadinya itu agak lebih sedikit dibandingkan dengan selalu. Contohnya adalah 我常常去健身房锻炼身体. 我常常去健身房锻炼身体. 它的意思adalah saya sering pergi ke gym untuk latihan kesehatan atau gampangnya kita bilang dengan exercise gitu. Teman-teman di sini saya 常常 sering 去 pergi ke mana? 健身房. 好，这个健身房的意思 artinya adalah gym. Pergi ke gym buat apa? 锻炼身体. 4 hanzi ini jika digabung artinya adalah latihan kesehatan atau exercise. Jadi 我常常去健身房锻炼身体. Saya sering pergi ke gym buat latihan kesehatan atau exercise. Contoh yang kedua, 爸爸经常去奶奶家看望他. 爸爸经常去奶奶家看望他. Artinya adalah Papa sering pergi ke rumah nenek untuk menjenguk dia. Dia ini siapa? Merujuk kepada dia si nenek ya teman-teman. Oleh karena itu di sini kita pakai ta untuk dia perempuan. Hati-hati kalau dalam bahasa Mandarin, ta itu kita harus lihat penggunaannya untuk cowok, untuk cewek, atau untuk misalnya hewan, atau untuk tumbuhan atau benda mati. Itu semuanya kita pelajari di kelas ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ada juga join gabung dengan kelas Laoshi, kalian bisa sambil tanyakan, Laoshi kira-kira ta yang untuk laki-laki, ta untuk perempuan bedanya apa sih? Nah, misalnya gitu. Buat teman-teman yang sekiranya masih belajar dari nol, 我们一起学习. Kita belajar bersama-sama ya. 好. 爸爸经常去奶奶家看望她. Karena di depannya sudah pakai奶奶, belakang pakai kata ganti. Siapa? Yaitu dia. Dianya pakai ta, dia perempuan. 爸爸经常去奶奶家看望她. Tentu aja di kalimat ini kalian boleh banget pakai 常常 ya. Di sini Laoshi coba satu kalimat, kita pakai 经常. Papa sering pergi ke rumah nenek untuk menjenguk dia. Seperti itu teman-teman. 第三个例子，他常常说假话，所以现在谁都不相信他了。Nah, di sini teman-teman hati-hati nih. 他常常说假话. Dia sering berbohong. Di sini 说假话 artinya adalah berbohong. Nah, dia tuh sering berbohong. 所以 artinya adalah jadi. 现在谁都不相信他了. Jadi sekarang tidak seorang pun yang percaya dia lagi. Nah, di sini 所以 jadi 现在 sekarang 谁都 siapapun tidak 相信他了, sudah nggak percaya lagi sama dia. Jadi karena dia sering berbohong, jadi resultnya sekarang tidak ada seorang pun yang percaya sama dia. Begitu teman-teman. Jadi di sini semua kalimatnya kalian boleh banget gantikan 常常 menjadi 经常, begitupun sebaliknya.
Berikutnya dari adverb of frequency adalah 有时候 atau kadang-kadang. Teman-teman, kadang-kadang ini berarti kita bilangnya dengan sometimes ya, nggak sering banget kita lakukan, tapi nggak terlalu jarang juga. 比如说, nomor 1, 这里有时候会下大雨，所以常常有水灾。这里有时候会下大雨，所以常常有水灾。它的意思adalah di sini kadang-kadang suka turun hujan deras, jadi sering ada banjir. Di sini kadang-kadang suka turun hujan deras, jadi sering ada banjir. 这里 artinya adalah di sini, 有时候 kadang-kadang, 会 di sini kita artikan sebagai suka atau kayak semacam sering gitu ya. Kadang-kadang sering. 下大雨 turun hujan deras. Kalau kamu ngomongnya tentang 下雨 doang artinya turun hujan. Kalau ngomongnya 下大雨 artinya turun hujan deras. 所以 resultnya apa? 常常有水灾, sering ada banjir. Banjir ini dari kata 水灾. Nah, hanzinya ini ya teman-teman, 水灾. Nah, seperti itu. Di sini Laoshi gabungkan ada 有时候, ada juga 常常. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Meskipun kadang-kadang cuma sesekali gitu aja ya turun hujan deras, tapi banjirnya itu sering ada gitu. Anggapannya setiap hujan deras itu biasanya suka ada banjir. Di sini kadang-kadang suka turun hujan deras, jadi sering ada banjir. 所以常常有水灾. Contoh yang kedua, 弟弟有时候会请求哥哥帮他做作业。弟弟有时候会请求哥哥帮他做作业. Di sini 弟弟 artinya adalah adik laki-laki. 有时候 kadang-kadang, kenapa sih adik laki-laki? Nah, 会请求 ini artinya adalah request, yaitu adalah meminta ya, meminta. 哥哥 artinya adalah koko, kakak laki-laki. 帮他做作业, untuk mengerjakan PR-nya. Jadi sebenarnya bukan koko yang ngerjain PR-nya si adik, tapi si adik minta bantuan koko. Minta bantuan dalam artian tuh misalnya, Koko bantuin saya dong, saya mau kerjaan PR nih. Nah, kamu kasih tahu saya ini gimana cara ngerjainnya, bla bla bla. Jadi bukan berarti Keke yang kerjain PR-nya si Titi. 弟弟有时候会请求哥哥帮他做作业.帮他做作业. 好, di sini teman-teman perhatikan bahwa 做作业 itu meskipun sama-sama tulisannya ZUO ya, tapi di sini penulisannya berbeda. 做作业, hati-hati jangan sampai terbalik. Di contoh yang ketiga, 我们看妈妈有时候会去市场买东西。妈妈有时候会去市场买东西. Buat teman-teman yang sudah lama belajar Mandarin pasti melihat bahwa di sini Laoshi kok nggak bacanya tongxi, karena kan di sini tulisannya xi, aslinya dia nada satu, tongxi gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen baca tongxi juga boleh sih, karena memang ini sebenarnya tergantung dengan daerah masing-masing. Kalian itu berasal dari misalnya daerah China bagian mana, makanya ada yang baca tongxi, ada yang baca tongxi. Tapi kebanyakan orang kalau ngomong tentang ini, mereka cukup ngomong tongxi aja. Tongxi, nggak perlu tongxi gitu. Tapi secara arti sama ya teman-teman. Kita kembali lagi dengan ceritanya. Mama 有时候会去市场买东西. Artinya adalah mama kadang-kadang suka pergi ke pasar untuk apa? Beli barang. Mama kadang-kadang 会去市场. 市场 ini artinya adalah pasar. Pasarnya lebih ke arah pasar tradisional ya teman-teman. Tongxi. Tongxi ini artinya adalah barang. Kamu mau artikan sebagai makanan juga boleh kok. Mama kadang-kadang suka pergi ke pasar beli makanan, ya kei. Karena tongxi ini dia nggak selalu harus artinya barang, dia juga bisa artinya makanan. Setelah kita melihat ke kadang-kadang, sekarang kita akan melihat sesekali versus dengan jarang. Nah, ini makin ke belakang makin ke arah never ya teman-teman, makin ke arah yang tidak pernah. Adverb of frequency yang keempat di sini adalah pertama 偶尔 versus dengan 很少. Sesekali versus dengan jarang. Mereka bedanya apa? Di sini sebenarnya tipis banget teman-teman. Ada yang sesekali, ada juga jarang. 偶尔 dibandingkan dengan 很少. Di sini teman-teman untuk bedanya tuh dikit banget karena 偶尔 itu dia memang kali terjadinya agak lebih banyak
sedikit dibandingkan dengan 很少 gitu. Nah, jadi kalau kita bilang sesekali dan juga jarang, sebenarnya kali terjadinya偶尔 itu masih agak lebih sering sedikit. Untuk contoh kalimatnya adalah 这里冬天很暖和. Di sini baca dengan 暖和 ya teman-teman, bukan 暖和, bukan. 偶尔下一场雪. Nah, untuk salju di sini dia pakai kata satuan 场. 这里冬天很暖和, 偶尔下一场雪. Artinya musim dingin di sini tuh sangat hangat, sesekali aja turun salju. Nah, 这里冬天musim dingin, 很暖和artinya hangat, 偶尔下一场雪, sesekali aja turun saljunya. Dia bilang 下一场雪. Jadi dari kata 下雪 ini dia pisah, terus habis itu tengah-tengah tambahkan 一场 kata satuannya. 下一场雪. Jadi nggak boleh bilang 下雪一场, itu nggak boleh ya teman-teman. Ini adalah materi 离合词. Nah, 离合词. Untuk bagi teman-teman yang sekiranya penasaran 老师这个离合词是什么呢? Nah, kalau misalnya kalian join kelas di 老师我们会讨论的 benar-benar sangat menyeluruh ya. Jadi teman-teman misalnya ada pertanyaan apa gitu, kita akan langsung tanya jawab secara langsung. Nah, nanti untuk materi 离合词 buat teman-teman yang penasaran, 可以 komen di bawah, komen di bawah, atau misalnya teman-teman ikut kelas nanti kita bahas secara tuntas. Kita kembali lagi ke contohnya. 这里冬天很暖和，偶尔下一场雪。Loh, kok 老师 bisa seperti itu? 对呀, karena 老师在厦门大学读书. Sekarang 老师在厦门大学读书. Jadi di situ kata orang-orang kebanyakan adalah 如果他们在冬天的时候 itu jarang banget turun salju, ada cuma sesekali aja gitu. Oleh karena itu, 厦门大学可以说他们的冬天很暖和. Tapi 如果同学们要在厦门大学读大学呢, kalau kalian pengen bersekolah, berkuliah di 厦门大学, 很多人 bahkan 中国人 sendiri 说的是这个厦门就是中国最美的城市之一. Nah, kita bisa bilang Xiamen adalah salah satu kota yang terindah di China. Nah, jadi teman-teman jika mau belajar bersama di Xiamen Daxue, yuk welcome. Bersama-sama kita belajar ke Xiamen Daxue. Oh ya, teman-teman yang sekarang lagi cari beasiswa juga, memang selalu harus lihat waktu apply ya. Kalau misalnya kalian tuh masih di awal sekitar Januari, Februari, itu masih bisa apply beasiswa. Nah, nanti sekitar di bulan Maret sampai Mei itu nanti akan dilihat, semua berkas kamu akan dilihat teman-teman, kemudian nanti akan masuk ke dalam tahap interview. Nah, nanti di penerimaannya sekitar bulan Agustus. Teman-teman, buat kalian yang penasaran tentang cara apply beasiswa China, kalian bisa searching aja di channel ini, lalu sudah pernah bikin pembahasannya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita ini dulu ya. Jika teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar di bawah. Jadi OR itu tadi sudah sesekali, kemudian kita lihat ke 很少. 很少 ini artinya adalah jarang. Berarti kali terjadinya lebih dikit lagi nih daripada OR. 他做事很认真，又很细心，很少出错。Lagi, 他做事很认真，又很细心，很少出错. Di sini teman-teman, 做事 ini artinya adalah melakukan hal. Jadi apapun yang dia kerjakan gitu ya. 认真, 认真 artinya serius. Dia kalau ngelakuin sesuatu itu serius banget. 又很细心. Di sini 细心 artinya adalah teliti, teliti teman-teman. Kalian tahu di sini kalau misalnya kita ngomong tentang 粗心, jadi kalau kita ngomong tentang 粗心 ini sebenarnya kalau dari HSK 3 sudah ada ya hansnya ya. 粗心 artinya adalah ceroboh. Jadi 粗心 ini artinya adalah ceroboh teman-teman. Kalau kita bilang 反义词-nya, antonimnya adalah ini, 细心. 细心 artinya adalah teliti. Jadi, 他做事很认真. Dia tuh kalau ngelakuin suatu hal itu serius sekali. 又很细心, juga sangat teliti. Nah, jadi 细心 artinya teliti. Dia punya antonim adalah 粗心, ceroboh. 很少出错, jarang muncul kesalahan. 很少 terpakai di sini ya teman-teman. 很少出错, jarang muncul kesalahan. Oleh karena dia melakukan hal itu serius sekali dan juga teliti, jadinya jarang muncul kesalahan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, kira-kira kita lihat dari 总是 sampai sekarang 很少. Ada lagi pembahasan terakhir teman-teman, yaitu adalah 我们要一起看. Di sini pembahasan yang terakhir adalah 从来没 versus dengan 从来不. Artinya adalah tidak pernah, teman-teman. Tapi tidak pernah ini dalam bahasa Mandarin, kita kan boleh ngomong mei, boleh ngomong juga pu.
Tapi harus dilihat di sini ada perbedaan yang signifikan. Kita mau lihat dulu perbedaannya itu apa. Di sini. Untuk perbedaannya, teman-teman lihat di kotak putih ini. 从来没 sama 从来不 sama-sama artinya nggak pernah. Nggak pernah ya. Nah, 从来没 itu 之前没有，以后有可能会有 atau 发生。Jadi anggapannya adalah teman-teman mungkin dulu nggak pernah ngelakuin sesuatu hal, tapi di masa yang akan datang itu 有可能发生的，有可能会有。Nah, jadi akan benar-benar tuh ada, kita bisa bilang kemungkinan terjadinya tuh ada banget. Nah, kemungkinan terjadinya tuh ada, Ceyang. Tapi beda sama 从来不. Kalau 从来不 itu adalah 之前没有。以后也不可能会有 atau 发生. Jadi dulunya itu memang nggak ada, tapi nanti juga di masa yang akan datang itu nggak akan terjadi atau nggak akan ada. Begitu teman-teman. Untuk biar kita nggak bingung, langsung lihat ke contoh soalnya. Kita lihat verses dengan 从来没, 从来不. 我从来没喝过酒. 我从来没喝过酒, artinya saya nggak pernah minum bir, teman-teman. Perhatikan di sini dia bilang saya tidak pernah minum bir. Harus pakai 过 ya. Kalau kamu pakai 从来没, itu setelah kata kerja harus pakai 过. 过 artinya pernah. Nah, 我从来没喝过酒. Saya nggak pernah minum bir. Tapi kemungkinan orang yang bilang seperti ini kalau pakai 从来没 di masa yang akan datang, misalnya dia sudah cukup umur gitu, dia akan minum bir. Coba-coba gitu. Mungkin ya teman-teman ya. Gitu. Jadi di situ adalah 有可能. Tapi beda halnya kalau kamu bacanya dengan 从来不. 我从来不喝酒. 我从来不喝酒, artinya saya tidak pernah minum bir. Tapi di sini harus dilihat karena kamu ngomong kalimat itu pakai 从来不, berarti saya nggak pernah minum bir dari dulu sampai sekarang nggak pernah. Tapi di masa yang akan datang juga nggak akan pernah minum bir. Nah seperti itu teman-teman bedanya ya. Kalian juga lihat di sini bahwa 从来不 itu nggak pakai 过 loh, nggak pakai 过. Jadi kita nggak bilang 我从来不喝过酒, nggak boleh. Bilangnya 我从来没喝过酒. Tapi kalau pakai 从来不 tidak perlu 过. 我从来不喝酒, gitu aja ngomongnya. Jadi nada bicara 从来不 itu dia memang somehow tuh lebih tegas gitu dibandingkan dengan 从来没. Saya nggak pernah minum bir dari dulu, nanti di masa yang akan datang juga nggak akan pernah. Itu pakai 从来不. Contoh terakhir dari 从来没 dan juga 从来不 adalah 我从来没学过汉语. 我从来没学过汉语. Saya nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Berarti memang mungkin dia dari dulu sampai sekarang itu memang belum mau belajar Mandarin, seperti itu. Tapi di masa yang akan datang, dia akan ada kemungkinan belajar Mandarin. Tetap pakai 过 ya teman-teman, karena dia pakainya 从来没. 我从来没学过汉语. Saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya. Yang. Tapi di sini kita lihat ke 从来不 nada kalimatnya. 我从来不学汉语. Kita bisa mendengarkan dari nada bicaranya tuh sangat tegas, sangat kuat. 我从来不学汉语. Berarti saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Saya nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Dan kemungkinan di masa yang akan datang juga nggak akan pernah belajar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah pembahasan kita hari ini. Dari 总是, kemudian ada 经常, 有时候, 偶尔, 很少, 从来没, dan juga 从来不. Kira-kira teman-teman udah paham belum nih dari semua penggunaannya? Jangan lupa komen di bawah ya. Halo teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita untuk di video kali ini tentang adverb of frequency, dimulai dari yang selalu sampai tidak pernah, dari 总是 atau 老是 sampai 从来没 atau 从来不. Jadi harapannya sekarang teman-teman sudah bisa mengimplementasikan semua adverb of frequency ini ke dalam kalimat kamu ya. Jika teman-teman butuh pelatihan lebih atau misalnya teman-teman pengen langsung ngobrol sama 老师, belajar sama 老师, di sini bisa ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung kontak aja ke Instagram atau misalnya WhatsApp-nya 老师di sini. Nah, supaya nanti kalau misalnya teman-teman butuh program apa, misalnya Mandarin kelas reguler yang dari nol belajarnya, atau misalnya teman-teman butuh juga untuk pelatihan HSK atau HSKK, Laoshi di sini juga ada open. Jadi untuk HSK level 1 sampai 5, HSKK level dari yang basic sampai yang advance teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan kelas pelatihannya atau misalnya pengen coba tanya-tanya dulu nih Laoshi untuk programnya seperti apa, kelasnya itu berapa orang misalnya. Jadi kita di sini ada program kelas, ada juga yang private
teman-teman. Jadi tergantung juga dengan kebutuhannya teman-teman nanti seperti apa, kalian bisa langsung tanya-tanya aja ya. Bagi teman-teman yang punya request kira-kira ke depannya Laushu harus bahas materi apa lagi nih dalam bahasa Mandarin, kalian bisa langsung aja untuk komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe ke channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya setiap kali kita ada bahas materi lagi yang baru tentang bahasa Mandarin, teman-teman gak akan ketinggalan notifnya. 谢谢大家，我们下次再见。